Shalom, selamat pagi anak-anak Mister. Nah, hari ini untuk kegiatan pembelajaran kita yaitu kita mau mendengarkan video berikut. Kita masuk ke pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita belajar, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kepintaran, Engkau yang memberikan kami pikiran yang takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6. Silakan dibuka bukunya. Beraneka ragam hewan ciptaan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar beraneka tumbuhan ciptaan Tuhan. Nah, minggu ini kita mau belajar beraneka ragam hewan ciptaan Tuhan. Hewan apa saja yang Tuhan ciptakan? Nah, nanti di sini kita mau pelajari hewan adalah sejenis dengan binatang. Ada hewan liar, ada hewan peliharaan atau hewan jinak yang sering ada di sekitar rumah kita. Nah, hewan liar itu seperti apa, Mister? Seperti singa, serigala, itu kita sebut dengan binatang liar atau binatang buas. Nah, Allah menciptakan beragam hewan dan tumbuhan di muka bumi ini, baik binatang buas maupun binatang jinak. Apa guna Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan? Itu berguna untuk manusia. Kok bisa, Mister? Ya, bisa. Hewan bisa membantu manusia dan tumbuhan bisa dimakan oleh manusia. Kita lanjutkan. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana hewan-hewan yang diciptakan Allah membantu manusia. Antara lain, ternyata hewan itu bisa membantu manusia melakukan segala aktivitas atau membantu manusia dalam hal mengetahui keadaan. Contohnya Nuh. Kita tahu bahwa Nuh itu adalah tokoh Alkitab yang selamat pada waktu air bah. Nah, Nuh dan burung gagak dan burung merpati, Kejadian 8. Jadi si Nuh dibantu oleh burung gagak dan burung merpati. Nah, ketika Allah mendatangkan air bah ke bumi, Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera. Turunlah hujan tanpa henti di bumi. Sesudah 150 hari, air pun mulai makin berkurang dari muka bumi. Nuh melepaskan seekor burung gagak, tetapi air pun belum turun. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati, tetapi burung tersebut masih kembali ke bahtera karena air pun belum surut. Nuh menunggu 7 hari lagi dan melepaskan kembali burung merpati dan burung itu pun tidak kembali. Hal itu menjadi tanda bagi Nuh bahwa muka bumi sudah mulai kering dan mulai muncul tumbuh-tumbuhan baru. Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang besertanya pun bisa keluar dari bahtera. Burung gagak maupun burung merpati menjadi alat untuk memberikan tanda kepada Nuh bahwa air bah sudah mulai surut. Jadi burung gagak dan burung merpati ini dipergunakan oleh Nuh untuk mengetahui keadaan. Nah, pada waktu air bah terjadi, maka bagaimana cara Nuh supaya air itu sudah surut? Akhirnya Nuh melepaskan burung gagak, lalu melepaskan merpati. Namun burung itu kembali lagi ke dalam bahtera. Kenapa burung itu kembali ke dalam bahtera? Karena tidak ada pepohonan di muka bumi di mana burung merpati bisa tinggal. Akhirnya burung merpati pun kembali. Di situ menjadi tanda bagi Nuh bahwa air bah belum surut. Lalu setelah Nuh menunggu 7 hari lagi lamanya, Nuh pun mengeluarkan
atau mengeluarkan lagi burung merpati. Namun burung merpati itu tidak kunjung kembali ke dalam bahtera. Artinya sudah ada pepohonan tempat burung merpati itu singgah. Jadi di situ membuat si Nuh bisa mengetahui bahwa air bah sudah mulai surut. Jadi burung gagak dan burung merpati sudah membantu Nuh. Apalagi Elia dan burung gagak. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6 nanti kalian baca. Ketika musim kemarau yang panjang terjadi selama 2 atau 3 tahun, Elia disuruh Allah pergi ke tepi sungai Kerit. Allah tetap melihara hidup Elia pada musim kering yang hebat dengan memakai burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia setiap pagi dan sore. Jadi burung gagaklah yang membantu Elia untuk mengantarkan makanan si Elia. Kedelai Bileam, saat Bileam pergi mengutuki bangsa Israel seperti yang diperintahkan oleh Balak dalam perjalanannya tersebut, melainkan malaikat turun menampakkan diri sebanyak 3 kali, tetapi Bileam tidak dapat melihat dan keledai yang ditumpanginya itu yang melihat sehingga membuatnya menyimpang dari jalan, yaitu membelok ke ladang, membuat kaki Bileam terjepit tembok dan keledai itu merebahkannya. Jadi binatang pun bisa membantu kita. Kita tahu bahwa Allah menciptakan berbagai macam hewan di sekitar kita dengan berbagai manfaatnya. Misalnya kerbau yang kita tahu atau sapi yang dipakai petani untuk membantu membaca sawah. Apalagi hewan ternak dapat kita pelihara dan makan hasilnya seperti ayam, sapi, kambing, bebek, babi, dan ikan dan lain-lainnya. Kuda yang membantu Pak Kusir untuk menarik delman. Keledai dan unta yang dijadikan sebagai alat transportasi pada masa lampau. Jadi Allah menciptakan seluruh hewan agar bermanfaat bagi manusia. Nah, tugas kalian mencatat materi ini, nanti Mister kirim materinya dalam bentuk PDF. Kalian catat di buku catatan kalian, itu tugasnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar, biarlah apa yang kami pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.